Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak Reza Agustian pada mata pelajaran informatika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang integrasi konten antar aplikasi perkantoran. Tentunya setelah mempelajari materi kali ini, diharapkan kalian nanti mampu mengintegrasikan konten antar aplikasi perkantoran seperti software pengolah kata, pengolah angka, dan software presentasi menggunakan fitur lanjut dan menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi yang mudah untuk dianalisis. Baik, untuk lebih jelasnya silakan simak tayangan materinya melalui video tutorial berikut ini. Baiklah anak-anakku, sebelum Bapak mempraktekkan bagaimana cara mengintegrasikan konten aplikasi perkantoran yang nanti akan kita coba gunakan menggunakan produk dari Microsoft Office seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan sekilas tentang teoritis atau landasan yang berhubungan dengan integrasi konten aplikasi perkantoran. Nah, di mana di sini ada tiga yang akan kita lakukan nanti. Yang pertama adalah integrasi dengan perintah copy, cut, dan paste, ya, mengcopy, memotong, dan menempel. Yang kedua adalah fitur integrasi pada aplikasi, dan yang ketiga adalah object linking and embedding. Ya, nah, kita lihat yang pertama, di mana yang pertama adalah integrasi dengan perintah copy, cut, dan paste dan paste, ya. Nah, perintah potong dan tempel memiliki urutan cara yang sama dengan copy. Nah, sementara untuk perintah potong sendiri kita bisa menggunakan perintah Ctrl X atau Ctrl X jika melalui keyboard, atau toolbar cut jika melalui toolbar ini, ya. Nah, di sini ada toolbar cut, ya, yang bisa kita gunakan nanti. Nah, sementara perintah copy menggunakan perintah Ctrl C jika kita menggunakan keyboard, atau bisa juga melalui toolbar copy. Nah, yang di sini, ya. Nah, ini perintah toolbar copy. Nah, yang tadi adalah toolbar cut, ya. Oke. Nah, yang kedua, fitur integrasi pada aplikasi, di mana integrasi konten pada bagian ini dilakukan dengan menggunakan fitur integrasi yang tersedia di aplikasi. Kita dapat menggunakan menu pada salah satu aplikasi yang secara otomatis akan membuka aplikasi yang lainnya. Misalnya pada Microsoft Word, ketika dipilih menu Insert Chart, maka aplikasi Microsoft Office secara otomatis akan terbuka. Tentu Anda juga bisa membawa diagram ke aplikasi Microsoft PowerPoint dan melakukan hal yang sama seperti halnya tadi di Microsoft Word, ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah object linking and embedding, di mana pada object linking untuk Microsoft Office, objek yang berasal dari aplikasi perkantoran lain dapat disisipkan ke aplikasi perkantoran yang sedang dibuat. Perubahan pada data sumber akan mengakibatkan perubahan pada objek yang dihubungkan dengan fasilitas ini pada aplikasi lainnya. Oke, kita langsung aja coba praktekkan yang pertama ini, ya, integrasi dengan perintah copy, cut, dan paste atau tempel, ya. Oke, misalkan ini pastikan aplikasi Microsoft Word-nya sudah aktif, ya, dimana di sini kita akan coba menyisipkan sebuah objek ataupun teks, dan selanjutnya akan kita tempel atau kita gandakan ke aplikasi yang lain, misalkan dalam hal ini misalkan PowerPoint. Oke, misalkan di sini ada sebuah teks, ya. Nah, di sini ada sebuah teks, misalkan SMA N3 Cikampek luar biasa. Selanjutnya kita akan coba kopikan ke aplikasi lain, contohnya misalkan Microsoft PowerPoint. Caranya silakan nanti diblok terlebih dahulu, ya.
di blok terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita coba tekan tombol Ctrl+C di keyboard ya, atau Ctrl C di keyboard. Nah, selanjutnya pindahkan ke Microsoft PowerPoint. Setelah itu di sini Ctrl V, Ctrl+V. Nah, seperti ini. Maka teks yang tadinya ada di Microsoft Word bisa kita buat juga di PowerPoint dengan cara mengkopinya atau menggandakannya, yaitu kalau menggunakan keyboard. Nah, selanjutnya bagaimana kalau menggunakan toolbar? Ya, sama dengan cara yang sama, di blok, pilih copy. Setelah itu pilih PowerPoint, terus pilih paste di sini ya. Nah, seperti ini. Maka si objeknya akan si teksnya akan muncul di aplikasi PowerPoint, artinya digandakan ya. Oke. Nah, ini sebuah objek teks yang kita tempel atau kita kopikan atau kita gandakan ke software yang lain. Bagaimana kalau misalkan kita potong? Nah, kalau tadi kan copy ya, copy atau kita gandakan dan kita pindahkan ke aplikasi yang lain. Sekarang kita coba potong menggunakan perintah copy. Kita klik toolbar cut. Nah, lihat perbedaannya antara copy dengan cut. Setelah itu pindahkan ke PowerPoint, terus di sini pilih paste atau paste ya. Maka tulisan SMATN 3 Cikampek luar biasa berada di aplikasi PowerPoint, tapi di Microsoft Word-nya itu tidak ada. Artinya apa? Perintah cut dengan perintah copy bedanya, kalau copy dengan menggunakan perintah copy, teks asal masih tetap berada di Microsoft Word, sementara teks yang berikutnya yang baru ada di PowerPoint, artinya si teksnya digandakan. Nah, kalau menggunakan perintah copy, si teksnya itu mungkin bahasa mudahnya dipindahkan, dipotong dan dipindahkan ke aplikasi yang lain. Misalkan PowerPoint ataupun Microsoft Excel ataupun aplikasi yang lainnya. Itu perbedaan antara copy dan cut ya. Nah, jadi Bapak harap Anda bisa memahaminya, perbedaan antara copy, memotong dan mengcopy ya, menggandakan di dalam aplikasi perkantoran. Baik, kita melangkah ke materi yang berikutnya, itu tentang fitur integrasi pada aplikasi. Oh ya, maaf. Tadi misalkan bagaimana dengan objek yang lain, misalkan berupa gambar ya. Objek lain berupa gambar, misalkan kita contoh sisipkan sebuah gambar ya. Insert picture. Misalkan anggaplah ini ada gambar, insert. Nah, ini kita akan coba kopikan ya. Kita akan coba kopikan ke objek lain, ke aplikasi lain, misalkan PowerPoint. Maka nanti akan muncul gambarnya di sini. Nah, perhatikan kalau menggunakan copy, gambar asalnya masih tetap berada di sini. Ya, artinya si gambarnya diduplikat atau dibuat double. Nah, sekarang kita coba menggunakan cut ya, pilih cut. Terus perhatikan si gambarnya hilang, objeknya hilang, pindahkan ke PowerPoint, terus di sini di paste. Maka si gambarnya akan pindah ke aplikasi perkantoran yang lain. Itu perbedaan antara copy dan cut ya, menggandakan dan memotong. Oke, selanjutnya kita akan coba materi kedua tentang fitur integrasi pada aplikasi. Nah, seperti yang tadi di sini dicontohkan, kita coba menyisipkan menu insert chart ya. Nah, di area yang kosong misalkan di sini, perhatikan nanti hasilnya. Di sini ada menu insert, terus di sini ada menu chart. Nah, misalkan silakan pilih salah satu jenis chart yang diinginkan, misalkan contoh aja ini ya. Nah, kita pilih yang ini, setelah itu klik OK. Nah, perhatikan, maka secara otomatis waktu kita menyisipkan insert chart, aplikasi Excel terbuka. Ya, aplikasi Excel terbuka. Artinya chart atau grafik yang akan kita buat di dalam Microsoft Word itu terintegrasi dengan data yang ada di Excel. Ya, secara otomatis ini akan terbuka setelah kita menyisipkan chart di dalam Microsoft Word. Nah, di sini data-data ini selanjutnya bisa kita rubah ya, kategori-kategorinya termasuk angka-angkanya. Misalkan di sini contoh aja ya. Contoh misalkan laporan penjualan mobil atau kendaraan ya, misalkan yang pertama merek Toyota
Yang kedua misalkan merek Honda. Yang ketiga misalkan merek Suzuki. Yang keempat misalkan merek BMW misalkan saja ya. Nah, terus yang saya perhatikan perubahannya di sini, dicat di sini. Maka yang tadinya asalnya kategori 1, kategori 2, kategori 3 dan 4 ini berubah ya. Nah, ini harusnya sudah berubah ini harusnya ya. Oke. Selanjutnya kita coba seriesnya. Ini sudah berubah. Seriesnya di sini asalnya series 1, series 2, series 3 kita rubah misalkan ini penjualan pada tahun 2019. Perhatikan efek perubahannya di sini. Nah, terus pada tahun 2020 perhatikan efek perubahannya di sini dan 2021. Nah, ini artinya kita akan coba membuat laporan dalam bentuk grafik tentang penjualan kendaraan mobil dari tahun 2019, 2020 dan 2021. Nah, angkanya pun bisa dirubah. Misalkan aja Toyota pada tahun 2019 terjual 10, pada tahun 2020 terjual 12, 2021 terjual 15 misalkan aja ya. Nah, begitu juga Honda, perhatikan efek perubahan grafiknya di sini. Honda pada tahun 2019 terjual 12 misalkan ya. Nah, ini akan otomatis berubah pada tahun 2020 misalkan terjual 11, 2021 terjual 15 atau 16 misalkan ya. Nah, perhatikan perubahan efek grafiknya. Berikutnya Suzuki misalkan terjual 11 misalkan 2019, ini terjual 20 misalkan, terjual 17 misalkan saja. BMW terjual 10, ini terjual 15, ini terjual 13 misalkan saja ya. Nah, ini secara otomatis grafik yang kita sisipkan di Microsoft Word setelah datanya dirubah di dalam Microsoft Excel, maka otomatis akan mengikuti perubahannya karena antara data grafik yang ada di Microsoft Word dengan data yang ada di Microsoft Excel itu saling terintegrasi. Saya kira mudah ya, nanti silahkan Anda coba di rumah menggunakan komputer ataupun laptop yang Anda punya. Nah, selanjutnya ini Bapak tutup ya. Oke, selanjutnya materi yang ketiga yaitu object linking and embedding, di mana objek ini kita akan coba mengintegrasikan sebuah data misalkan yang dari Excel sekarang ke dalam Microsoft Word, misalkan dalam membuat sebuah tabel ya. Nah, kita aktifkan dulu Excelnya. Nah, misalkan di Excel kita punya sebuah data, misalkan data siswa yang terisi dari nomor, nama siswa, terus nilai ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di mana di sini ada terdapat 5 buah data sebagai contoh. Jadi dari si Andi, si Budi, misalkan ya si Cepi, Denny, dan si Eka. Nah, mudah-mudahan Anda masih ingat bagaimana cara membuat tabel di Excel. Ini misalkan nilai jelas 90, ini 89, ini 98, ini 87, ini 88, ini contoh aja ya. Kita buat tabelnya supaya lebih cantik. Silakan diatur lebar kolomnya dan sebagainya. Oke, anggap saja ini sudah rapi ya data nilai siswa tersebut. Selanjutnya ini akan kita coba pindahkan ke dalam Microsoft Word di sini ya. Nah, kita coba pindahkan datanya ke dalam Microsoft Word, di mana harapannya data tersebut nanti akan saling terintegrasi walaupun datanya dirubah yang dari data sumbernya di Excel ke dalam Microsoft Word. Caranya bagaimana? Silakan kita blok data tabelnya untuk dilakukan proses pengkopian data ya. Setelah diblok, pilih copy, terus masuk ke Word. Nah, di sini kita klik kanan mouse. Di sini nanti akan ada pilihan paste option. Nah, silakan pilih yang ini, link and keep shorts. Nah, maka data yang tadi akan ada di sini. Sekarang kita coba perkecil layarnya untuk melihat apakah data ini nanti terintegrasi atau tidak. Perhatikan. Nah, di sini ya, kita akan coba memilih salah satu data akan kita coba rubah. Misalkan si Budi nilainya 89.
Nah, salah misalkan seharusnya nilainya 100. Nah, maka otomatis di data yang ada di dalam Microsoft Word yang tadi kita kopikan pun datanya akan berubah menjadi 100. Nah, artinya berarti antara tabel yang ada di dalam Microsoft Word dengan di Excel itu saling terintegrasi. Misalkan terus si Denny itu namanya bukan Denny tapi Dani, misalkannya kita rubah menjadi Dani. Maka perhatikan data di dalam Microsoft Word pun itu datanya sudah berubah, artinya bahwa data tabel atau data siswa yang ada di dalam Excel dengan di dalam Microsoft Word itu saling terintegrasi. Nah, itu adalah beberapa contoh materi integrasi antara aplikasi perkantoran yang bisa Bapak sampaikan, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Silakan nanti Anda mencobanya. Semoga Anda bisa dan memahaminya. Nah, itu tadi anak-anakku tayangan video materi dari pertemuan kita kali ini tentang bagaimana cara mengintegrasikan konten antara aplikasi perkantoran. Silakan Anda simak secara baik-baik dan silakan nanti Anda coba praktekkan. Semoga Anda bisa memahaminya. Nah, kalau misalkan ternyata apa yang tadi disampaikan kurang begitu paham atau kurang jelas, silakan nanti komunikasikan dengan Bapak. Selamat mencoba, semoga materi yang Bapak sampaikan pada hari ini bermanfaat buat Anda dalam mendukung aktivitas nanti ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.